Ya, tidak ada yang halangan ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pelajaran struktur dan fungsi tumbuhan ya. Tujuannya itu, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi akar, batang, dan daunnya. Kemudian selanjutnya peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi buah, bunga, dan biji. Kemudian peserta didik dapat membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tapi sebelumnya kita flashback dulu ya untuk pelajaran yang sudah kita bahas kemarin, yaitu tentang usaha. Ya, siapa yang masih ingat apa itu usaha? Ya, lagi. Usaha adalah pekerjaan yang nanti diberikan untuk memindahkan sebuah benda atau objek. Tumbuhan itu diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada tumbuhan berpembuluh. Atau istilah ilmiahnya itu adalah talopita. Ya. Kemudian yang kedua itu tumbuhan tidak berpembuluh. Atau istilah biologinya itu Tracheophyta, ya. Contoh dari tumbuhan yang berpembuluh ini yaitu tumbuhan berbiji. Kemudian dan paku ya. Kemudian contoh dari tumbuhan tidak berpembuluh ini adalah Bryophyta. Bryophyta ini adalah lumut ya. Tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua ya. Yang tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua. Ya, ada yang berbiji tertutup dan ada yang berbiji terbuka. Nah, yang ini istilah dari berbiji tertutup ini Angiospermae, dan yang berbiji terbuka ini istilahnya yaitu Gymnospermae. Ovarium ini menjadi daging buahnya, kemudian okulnya itu menjadi bijinya. Kita akan melakukan praktikum di luar kelas ya. Preparat kita itu adalah tumbuhan atau pohon sekitar ya. Nah, jadi kita akan bagi kelompok sekarang ya menjadi 3 kelompok. Nah, di sini tujuan praktikumnya itu untuk kalian itu bisa membedakan mana yang tumbuhan dikotil dan mana yang tumbuhan monokotil. Kemudian kalian bisa membedakan ya gambar yang ada pada LKPD itu dengan hasil praktikum kalian. Bisa paham? Oke. Kita bagi kelompok dulu ya. Kelompok yang pertama kita
sebagai tempat portabilitas. Sekian dari saya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang tadi itu bahwa kelompok 1 itu menemukan akar monokotil, ya, yaitu kelapa dan pisang dan singkong. Singkong itu kenapa dia bentuknya seperti itu berbeda? Ya, karena singkong itu menyimpan makanan pada batang, pada akar, ya, pada akar. Dia termasuk tumbuhan monokotil. Kemudian pisang termasuk tumbuhan monokotil. Kemudian kelapa juga termasuk monokotil. Karena kita lihat dari segi akarnya yang serabut. Bisa dipahami? Oke ya. Tugas yang selanjutnya nanti kalian gambarkan Ibu, ya, mana akar tumbuhan yang monokotil dan dikotil. Ya, silakan bedakan dari gambar yang kalian lihat pada LKPD yang tadi, ya. Ayo.